Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Ambarsari dan saya akan mempresentasikan terkait 10 Types of Innovation. 10 Types of Innovation ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Larry Kelly bersama dengan Ryan Pickle, Brian Quinn, dan Helen Walters. Dan buku ini membahas 10 jenis inovasi yang dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dan dalam 10 types innovation sendiri itu ada 3 kategori. Yang pertama itu configuration, yang dimana itu untuk internal perusahaan. Selanjutnya ada offering, dan yang ketiga ada experience, yang dimana itu untuk customer. Baik, selanjutnya adalah terkait configuration. Dalam configuration ada beberapa kategori. Yang pertama adalah profit model atau model keuntungan, yang dimana elemen profit model itu mengacu pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mendapatkan keuntungan. Salah satu contohnya adalah freemium, yaitu menawarkan produk gratis dengan batas waktu tertentu. Jadi misalkan ada sebuah platform yang bernama Canva. Nah, dia menawarkan sebuah promosi atau menawarkan produk gratisnya, yaitu gratis selama 14 hari misalkan, dan setelahnya itu akan berbayar, kayak gitu contohnya. Baik, selanjutnya adalah network, yaitu jaringan, yang dimana network ini membangun aliansi, ekosistem atau platform pihak ketiga untuk menciptakan nilai bersama. Salah satu contohnya itu merger atau akuisi, yang dimana ada perusahaan yang bernama Gojek itu akuisisi dengan Tokopedia. Selanjutnya ada struktur, yang dimana struktur ini menyelidiki perubahan dalam tata kelola, kepemilikan, dan kepemimpinan perusahaan, termasuk desain ruang kerja dan sebagainya. Dan pengorganisasian aset, talenta, dan sumber daya internal yang unik. Salah satu contohnya adalah corporate university structure, yang dimana salah satu contohnya adalah semisalkan ada sebuah perusahaan yang dia menyediakan training untuk pegawai-pegawainya di bidang tertentu, misalkan sebagai calon manajernya, dan itu nanti akan di training. Oke, selanjutnya adalah bagian proses, yang dimana proses ini fokus pada cara perusahaan mengorganisasi dan mengelompokkan sumber daya dan prosesnya. Apakah ada inovasi dalam prosesnya yang menghasilkan keunggulan operasional seperti pengurangan biaya atau peningkatan efisiensi. Dan proses internal atau kapabilitas operasionalnya yang unggul, yaitu efisiensi, kecepatan, dan otomasi. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagian offering, yang dimana ini ada dua kategori juga. Yang pertama yaitu product performance, dan yang kedua adalah product system. Yang dimana product performance ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, untuk fiturnya itu adalah fitur inti dan keunggulan produk atau jasa. Ya, selanjutnya yang kedua adalah produk sistem, yang dimana ini terkait dengan cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola operasionalnya. Dan ini adalah kombinasi produk atau jasa yang saling melengkapi atau bundle, atau bisa disebut dengan platform. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagian experience, yang dimana salah satu kategorinya adalah yang pertama itu service. Service ini adalah elemen layanan yang mendampingi produk, yaitu support atau personalisasi. Nah, salah satunya adalah loyalty program, itu memiliki member contohnya. Jadi perusahaan ini menyediakan member untuk customernya, yang dimana kalau kita memiliki member tersebut, itu dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding customer yang tidak memiliki member. Oke, baik. Selanjutnya yaitu channel, yang dimana channel ini menyelidiki bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggannya. Nah, salah satu contohnya adalah multi level marketing dan on demand sesuai dengan permintaan customer. Oke, baik. Selanjutnya ada brand, yaitu menyelidiki cara perusahaan membangun citra merek
dan pengalaman di mata pelanggan. Jadi tentunya di dalam perusahaan pasti memiliki brand yang dimana itu adalah citra dirinya. Jadi bisa private label, co-branding, dan juga bisa brand extension. Ya, selanjutnya adalah customer engagement, yang dimana customer engagement ini terfokus pada cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggannya. Nah, selanjutnya adalah pilihan studi kasus yang saya ambil, salah satunya yaitu Gojek, yang dimana Gojek ini sekarang bagian dari Goto Group setelah merger dengan Tokopedia. Nah, Gojek ini berkembang dari layanan ojek online menjadi super aplikasi dengan layanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan dompet digital GoPay. 10 types of innovation yang dilakukan oleh Gojek. Yang pertama itu ada model keuntungan, yang dimana model keuntungan ini adalah komisi layanan pada GoFood atau GoRide, fee layanan pengiriman, biaya platform untuk merchant, serta monetasi GoPay atau biaya merchant, layanan keuangan seperti wallet, lending, atau BNPL. Nah, selanjutnya ada dampak kompetitifnya, yaitu diversifikasi aliran pendapatan, mengurangi ketergantungan pada satu layanan. Dan untuk rekomendasinya itu adalah perluasan model langganan, yaitu premium user benefit. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada model keuntungan, yang dimana ekosistem mitra pengemudi, merchant GoFood, integrasi dengan Tokopedia setelah merger untuk membentuk Goto ekosistem. Nah, untuk dampak kompetitifnya itu jaringan dua sisi. Nah, untuk rekomendasinya itu tingkatkan API atau third party marketplace agar pihak ketiga lebih mudah integrasi dan mempercepat inovasi pihak ketiga di atas platform. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga itu ada struktur organisasi dan asetnya. Struktur teknologi dan operasi yang mendukung banyak layanan dalam satu aplikasi, tim, produk terdesentralisasi, dan kapabilitas data atau AI untuk matching dan dynamic pricing. Nah, untuk dampak kompetitifnya itu ada struktur yang modular yang memungkinkan literasi cepat layanan baru. Ya, untuk rekomendasinya adalah formalkan unit corporate venture atau incubation untuk eksplorasi bisnis barunya. Nah, yang keempat adalah proses operasionalnya, yang dimana algoritma matching real time dan optimasi rute, proses onboarding driver atau merchant cepat. Dan untuk dampak kompetitifnya itu ada proses efisien, menurunkan biaya operasional. Dan untuk rekomendasinya itu terus automasi end to end serta standarisasi proses onboarding di semua wilayah untuk menjaga kualitas saat ekspansi. Kemudian yang kelima itu ada performa produknya, yaitu layanan inti GoRide, GoFood, GoPay, dan QR payment, dompet digital. Nah, untuk dampak kompetitifnya itu produk yang andal atau payment delivery menjadi alasan utama pengguna memilih Gojek. Kemudian rekomendasinya adalah terus meningkatkan fitur performanya. Selanjutnya, yang keenam itu ada bundling atau sistem produk, yang dimana bundling ini adalah layanan di satu aplikasi, yaitu pengguna bisa pesan makanan, kirim barang, bepergian, dan bayar pakai GoPay. Dan untuk dampak kompetitifnya yaitu sistem produk itu membuat ekosistem sticky, memudahkan cross-sell dan meningkatkan frekuensi transaksi. Dan untuk rekomendasinya adalah kembangkan paket vertikal untuk segmen dan untuk meningkatkan nilai bagi merchantnya. Kemudian yang ketujuh yaitu layanan pendukung, yang dimana layanan pendukung ini adalah layanan pelanggan, penawaran produk asuransi, dan proteksi untuk drivernya. Dan untuk dampak kompetitifnya itu layanan pendukung meningkatkan loyalitas mitra dan kualitas layanan yang diterima pengguna akhir. Dan untuk rekomendasinya adalah
sekalian layanan konsultasi merchant sebagai produk berbayar. Kemudian yang kedelapan adalah saluran distribusi, yaitu di mana saluran utama aplikasi mobile, kampanye market lokal untuk penetrasi pengguna. Dan untuk dampak kompetitifnya adalah saluran omnichannel membuat layanan lebih mudah diakses, dan sinergi channel Tokopedia memperbesar reach-nya atau memperbesar jangkauannya. Dan untuk rekomendasinya adalah perkuat channel portal merchant enterprise dan hadirkan omnichannel experience. Kemudian yang ke-9 yaitu merek, yang dimana positioning sebagai super aplikasi for everyday life yang memberdayakan mitra lokal. Dan dampak kompetitifnya itu brand lokal yang kuat meningkatkan akseptabilitas. Dan untuk rekomendasinya adalah jaga keseimbangan brand antara Gojek dan Gotoh. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan dari pelanggannya, program loyalty atau points, promosi lokal, personalisasi, rekomendasi GoFood berdasarkan data, dan kemudian dampak kompetitifnya yaitu engagement yang kuat meningkatkan frekuensi transaksi dan menurunkan churn, yang dimana data driven personalization meningkatkan relevansi penawaran. Dan untuk rekomendasinya adalah kembangkan ekosistem loyalty lintas platform Gotoh dan lebih banyak program komunitas lokalnya. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan kerangka 10 types of innovation menunjukkan bahwa Gojek atau Gotoh sudah mengimplementasikan banyak tipe, terutama di area network, product system, profit model, dan customer engagement yang membuatnya menjadi super aplikasi kuat di Indonesia. Untuk mempertahankan dan memperdalam keunggulan kompetitifnya, fokus selanjutnya adalah monetisasi layanan pendukung, penawaran B2B yang terpaket, loyalty lintas platform, dan struktur organisasi yang mendukung eksplorasi produk baru. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait 10 types of innovation dan juga studi kasus yang saya ambil sebagai contoh. Sekian, mohon untuk arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.